Sukawati Prasnahum, Om Sukawati Prasnahum, Amitofo. Susu Suce yang berada di rumah, kita berjumpa kembali dengan saya hari ini, Suce Natasya, dan dengan kita semua di sini hadir Mahaguru Sukawati Prasna, Amitofo Mahaguru. Amitofo Suce Natasya. Nah, hari ini kita akan berjumpa kembali berbincang-bincang mengenai upacara Api Homa yang akan diadakan di Wihara Sukawati Prasna, yaitu dengan tema Cerpelai Harta, Kekayaan, dan Kesejahteraan Jambala Kuning yang akan diadakan pada hari Minggu, tanggal 25 September 2022 pukul 1 siang sampai selesai di Wihara Sukawati Prasna, Polres Indah, Tangerang. Nah, langsung saja kita berbincang-bincang mengenai Adinata untuk upacara Api Homa kali ini beserta temanya ya. Apalagi tema kali bulan ini itu rezeki. Nah, ya, Mahaguru, Adinata untuk bulan ini yaitu Jambala Kuning. Betul. Biasanya ya kalau Adinata yang memberikan rezeki itu para umat familiar, Mahaguru ya. Iya, benar. Udah familiar ya pasti ya Jambala Kuning gitu. Karena itu terkenal memang dalam memberikan berkah rezeki ya Mahaguru. Nah, mungkin Mahaguru bisa menjelaskan kepada kita mengenai Adinata Jambala Kuning yang Adinata untuk upacara pada bulan ini. Silakan Mahaguru. Baik, terima kasih Suce Natasya. Pertama-tama saya sebagai Mahafajacarya Warita Sukawati Prasna Cakrawartin mengucapkan terima kasih kepada semua umat sedharma yang mengikuti penjelasan Api Homa yang akan diadakan di Wihara Sukawati Prasna di bulan September ini. Baik, untuk Adinata Api Homa yaitu adalah Jambala Kuning ya, merupakan salah satu dari 5 jambala ya. Jadi Jambala Kuning ini merupakan manifestasi dari Vaisramana Dewa ya, merupakan salah satu dari catur Maharaja Kayika yang menjadi pelindung sekaligus penguasa di surga bagian utara ya. Jadi sesungguhnya seluruh jambala ini merupakan manifestasi dari Buddha Ratnasambhawa ya. Nah, Jambala Kuning yang kita lihat di gambar di depan ini, beliau memiliki tubuh yang sangat agung, berwibawa dan terlihat sangat makmur ya, dengan tubuhnya yang perutnya agak gede ya. Seperti Buddha Maitreya ya biasanya ya. Nah, biasanya kalau perut besar itu melambangkan kemakmuran ya, kemakmuran, kesejahteraan ya. Jadi Jambala Kuning tubuhnya ini berwarna kuning. Kemudian beliau duduk di atas Padmasana dengan posisi setengah wajra ya. Kemudian tangan kirinya memegang cerpelai harta, yang tangan kanannya memegang permata pengabul harapan dan juga permata untuk memberkahan rezeki ya. Jadi Jambala Kuning merupakan bodhisattva ya yang bisa memberkahi para insan rezeki dan juga kesejahteraan. Nah, dengan tema Api Homa yang akan dibawakan di Wihara Sukawati Prasna kali ini adalah Cerpelai Harta, Kekayaan dan Kesejahteraan dari Jambala Kuning. Ya. Ya. Oke. Untuk cerpelai ya, harta, kekayaan dan kesejahteraan sebagai tema pada Api Homa bulan ini. Nah, mungkin banyak juga yang Suce yang familiar ya Mahaguru untuk cerpelai tersebut ya. Bagaimana mungkin manfaat dari cerpelai. Lalu untuk tema itu sendiri Mahaguru di bulan ini, mungkin Mahaguru bisa menjelaskan sedikit mengenai tema, sekaligus saya juga dengar ya Suce bahwa nanti pas saat upacara akan ada mangkuk harta ya Mahaguru. Nah ini nih mangkuk harta seperti ini ya Suce ya. Ini nanti dibuka, lalu para umat semua yang hadir ya, seluruh umat yang hadir itu nanti maju untuk ke mandala, ya, nanti ditaruh di altan mandala dari Adinata Jambala Kuning. Lalu kita pas maju itu kita membawa persembahan berupa uang, nominalnya sukarela, terserah ya. Nah kita bawa lalu kita masukkan ke dalam mangkuk ini ya, benar mangkuk Mahaguru. harta namanya ini ya. Benar. Jadi mangkuk harta ini sudah ada dari awal pertama upacara Api Homa Jambala Kuning
yang paling Oh, pertama sekali ya, oh, seperti gitu. itu. Ya, Ya, ya. jadi ini adalah merupakan upacara Api Homa Jambala Kuning mungkin yang kedua kali. Soalnya Iya. tahun lalu itu, yang tahun sebelumnya itu kalau tidak salah tahun 2012. Mm, mm, mm. Ya, sekarang baru ada upacara Api Homa beliau lagi Iya. Nah, dengan itu tema yang berbeda. dengan mungkin seperti tahun lalu tuh, tahun lalu kan juga pasti temanya berbeda ya, Ma Guru, dengan sekarang apa? Untuk sekarang mungkin cerpelai harta, kekayaan dan kesejahteraan, mungkin Ma Guru bisa jelaskan berikut dengan mengapa Ma Guru, apa manfaat dari kita memberikan persembahan dana ya, tadi dana berupa uang tadi ke mangkok ini gitu. Apakah ada artinya, ada manfaatnya gitu? Silakan Iya. Ma Guru. Jadi mangkok harta ini adalah bertujuan untuk kita bisa mengembangkan tekad berdana. Hmm. Tekad kita di dalam mengembangkan kesempurnaan di dalam berdana, ya, karena Jambala Kuning ini di samping beliau berkenan untuk memberkahi kita rezeki, kesejahteraan, kemakmuran, beliau juga berpegang pada Buddha Dharma dan juga mengajarkan kepada insan untuk mengembangkan tekad berdananya, gitu ya. Jadi kalau kita giat berdana, tentunya itu juga akan bisa mengembangkan dan juga menambah kebajikan kita, gitu ya. Biasanya kalau misalkan kita hidup yang kesusahan, ya kan, kekurangan materi, finansialnya nggak stabil, ya. Ini dengan mempraktekkan berdana dari Jambala Kuning ini, maka kita akan bisa mendatangkan berkah-berkah rezeki kepada kita, gitu. Supaya kita bisa lebih mantap untuk menjalankan kehidupan di dunia ini, sekaligus juga kita bisa mantap untuk berlatih spiritual. Wah, mantap sekali ya. Iya. Lalu untuk manfaat untuk apakah memang dalam Jambala Kuning memberikan kita berkah rezeki tersebut, memang kita harus untuk jadi ada berdana dulu gitu ya, Ma Guru ya. Mengembangkan, kita Mengembangkan berlatih ya. untuk mempraktekkan pengembangan tekad dalam berdana, Oh, oke, gitu. oke. Nah, ini nanti berdananya pun juga dalam bentuk uang, dan itu juga sukarela dengan segenap hati Dan umat, ketulusan ya, ya, ya. ketulusan hatinya gitu untuk berdana. Ini akan diletakkan di altar mandala, ya. Kemudian umat di saat menjapa mantra hati Jambala Kuning, maka mereka akan memasukkan atau menancapkan ya uang kertas ya. Jadi uang kertas, jangan uang logam. Yang uang logam ya, Iya. khususnya ya, uang kertas. Wah, iya, uang kertas boleh ya. Jadi Iya. uang uang Indonesia boleh, Iya. uang kertas Wah. dolar juga boleh. Waduh. Ya, jadi semakin kita punya ketulusan hati dalam berdana dengan nilai tertentu sesuai dengan ketulusan hati kita, maka berkah berkah dari Jambala Kuning pun beliau akan memberkahi kita bisa berkali-kali lipat. Wah, itu ya khususnya ya. Boleh rupiah, boleh juga mata uang asing yang lainnya ya. Nah, itu tergantung kembali lagi kepada ketulusan dari siswa-siswa semua ya. Berarti ini kita juga diajarkan untuk apa ya namanya mempraktekkan eh, dan melakukan karma baik ya. Untuk nanti karma Iya, baik itu juga akan kembali ke diri lakukan kita, kebajikan. kebajikan tersebut ya, Pak Guru. Iya, karena ini mangkok ini bisa dibilang keramat ya, gitu ya. Ya. Kenapa saya bilang keramat? Karena waktu awal upacara itu ini kita mendapatkan dan mengabadikan dokumentasi mandala dari Jambala Kuning itu keluar dari mangkok ini. Wah, waktu yang Di akhir Api acara. Homa tahun Ya, yang sebelumnya ya. yang dulu gitu. Oh, Jadi mandalanya ini benar-benar keluar dari mangkok. Mm-mm. Pas ada di depannya ada kue ulang tahun beliau ya, Mm-mm, jadi mm-mm. ada muncul mandalanya. Jadi ini benar-benar mangkok harta yang sudah terberkati oleh Jambala Ya. Kuning. Wah, berarti sudah tidak dilakukan lagi sesuatu ya. Nah, untuk dari cerpelai itu sendiri, Ma Guru? Ya, cerpelai ini kan sesuai dengan pegangan Mm-mm. dari Jambala Kuning. Mm-mm. Ya, cerpelai harta atau bisa disebut sebagai nakula juga, bisa disebut sebagai tikus harta, ya. Jadi sebenarnya salah satu kunci juga ya, di samping kita mendapatkan berkah rezeki melalui tekad berdana kita dengan melalui mangkok harta ini, kita juga bisa mendapatkan berkah dari cerpelai harta beliau. Wah. Gitu. Jadi di saat kita nantinya
memvisualisasikan ya Jambala Kuning mendapatkan kebaikan ya. Biasanya kita akan visualisasi memberikan kebaikan dan kebahagiaan bagi Jambala terlebih dahulu ya. Kemudian setelah itu baru kita memvisualisasikan Pancadiyani Buddha memberikan abhiseka kepada beliau atau memancarkan sinar kepada beliau ya. Kemudian beliau senang dan tikus atau harta ini ataupun cerpelai ini dia akan memuntahkan berbagai macam harta permata benda berharga lainnya gitu kepada kita. Berarti ini di upacara api homa kali ini ya sesungguhnya itu berkah itu bukan cuma 1, 2 ya, tapi banyak ya Mbak Guru ya. Juga dari cerpelai, juga berkah dari Jambala kuning itu sendiri, lalu ada dari manfaat kita mempraktekkan kebajikan di mangkuk harta ini. Wah, itu sangat, makanya ini sebuah kesempatan yang baik sekali dan jangan disia-siakan ya Suce ya. Itu semua bisa dilakukan kalau kita Suce itu datang ke wihara ya, ke wihara mengikuti secara langsung ritual tersebut. Karena kalau tidak datang ya tidak bisa ini ya Mbak Guru ya. Ada tidak bisa berkahnya tetap ada jika mereka berpartisipasi gitu ya. Cuman kan mungkin untuk persembahan ini mangkok hartanya ini mungkin bagi yang tidak bisa hadir kesempatannya kurang tidak ya. Bisa diulang ya Mbak Guru. Kalau tidak hadir tapi bisa dititipkan. Oh bisa ya, Mbak Guru. Misalkan gini, misalkan luar mereka di luar kota ya, ya kan, mereka ingin mengembangkan tekad berdananya gitu ya. Gitu. Boleh. Bisa titipkan kepada rohaniwan yang bertugas. Wah, gitu. Kabar baik ya untuk sesungguhnya yang berada di luar kota masih bisa ya ikut berpartisipasi di mana ada niat tekad ya. Iya, betul. Di situ pasti ada jalan ya, dan pastinya Adinata kita Jambala Kuning juga pasti melihat ketulusan dan effort itu ya Mbak Guru ya, effort itu. Usaha kita dalam saya mau melakukan kebajikan ini nih. Nah, di kesempatan yang baik ini. Yeah. Jadi untuk mungkin dari suci semua yang ingin berjodoh dalam upacara api homa kali ini, berjodoh dengan rupang beliau ataupun dengan cerpelai harta, kekayaan dan kesejahteraan ini, dapat menjadi donatur ya. Ada donatur 1 dan donatur yang kedua. Nah, itu bisa menghubungi Sece Yang Manin. Nah, untuk donatur 1, khusus untuk donatur 1 biasanya mendapatkan rupang lalu cerpelai ya. Terus untuk donatur 2 hanya cerpelai saja. Nah, tapi ini ada tambahan untuk yang donatur 1. Tadi donatur 1 itu akan mendapatkan satu set gitu ya, satu paket persembahan. Ya, satu paket persembahan. Nah, satu paket persembahan ini berisi bermacam-macam jenis persembahan ya, yang akan nanti bisa di perwakilan dari donatur utama ya, salah satu orang saja ya. Jadi misalkan ada 5 donatur dengan 5 keluarga. Nah, jadi satu keluarga ini hanya satu nanti yang maju ke altar mandala memberikan persembahan tersebut ya, satu set persembahan tersebut untuk bisa dilemparkan dimasukkan ke tungku api homa seperti itu ya. Berarti ini jarang ya Mbak Guru seperti itu ya. Apakah ada artinya Mbak Guru? Apa perbedaannya? Memang ini gitu sih sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Jambala Kuning. Jadi mungkin persiapan api homa kita itu agak sedikit lebih banyak karena kita harus mempersiapkan beberapa paket yang dibuat secara miniatur gitu untuk donatur utama ya. Jadi persembahan paket api homa itu adalah kesempatan yang diberikan kepada donatur utama karena besarnya niat dan juga ketulusan hati mereka untuk bisa menjadi donatur utama terselenggaranya upacara api homa dari Jambala Kuning. Ikut mendukung terselenggaranya acara ini. Betul sekali. Itu ya. Mungkin bagi para donatur biasanya ya memang para donatur itu biasanya mereka niat utamanya itu adalah ingin
ikut mendukung ya, Ma Guru berpartisipasi, Iya. mendukung acara ini dengan mengikuti menjadi donatur 1 ataupun menjadi donatur 2 ataupun mungkin donatur sukarela ya. Intinya adalah supaya dengan terselenggaranya acara ini, nah, jadi kan kebajikan itu bisa ketika Memberi kebajikan manfaat bagi ya banyak insan, benar, dapat gitu. lebih banyak Tidak hanya diri menyelamatkan. sendiri, tapi Tapi juga untuk banyak buat yang wah, lain. jadi berlipat ya Ma Guru Iya, ya. karena Wah, dengan adanya donatur-donatur ini, khususnya donatur utama, upacara Api Homa ini bisa terselenggara betul gitu. sekali. Tuh ya. Itu poinnya ya, susu-susu semua ya. Nah, mungkin Ma Guru ada satu pertanyaan lagi lahir. Banyak mungkin orang di luar sana ya, karena mungkin sudah familiar dengan Adinata Jambala Kuning ya. Ya, Ada yang banyak yang mungkin banyak yang simpang siur mengenai apa sih esensi utama dari kita melakukan sadhana dari Jambala Kuning ini, Ma Guru. Ada yang bilang kan, oh ya, yang penting kita kasih persembahan. Nah, ya, oh ada juga yang kita visualisasi gitu dari yang cerpelai tadi itu memberikan kebajikan. Ada yang enggak, yang penting kita banyak berbuat kebajikan, berdana apalagi. Nah, ini mungkin Ma Guru bisa memberikan pencerahan ya buat kita semua ya. Jadi kita bagi susunya semua yang mungkin ingin melakukan sadhana Jambala Kuning di rumah, jadi tahu cara yang benar tuh seperti apa, yang mungkin yang baiknya seperti apa, Ma Guru. Silakan, Ma Guru. iya. Sebenarnya adanya sadhana dari Jambala Kuning itu adalah bertujuan untuk membantu insan keluar dari kemiskinan dan juga ketidakstabilan mereka di dalam hal ekonomi, ya. Karena biasanya cenderung kita sebagai seorang sadakah ataupun pembina diri itu sesuai dengan tantra, mereka mungkin akan mengalami ketidaktenangan ya di saat melatih dirinya, melatih Iya. spiritualnya. Jika masalah finansial mereka itu belum berjalan dengan baik, Iya, gitu, benar. ya kan? Makanya para Buddha Bodhisattva itu bermanifestasi ya, banyak manifestasi menjadi dewa-dewa rezeki gitu ya. Salah satunya adalah Jambala Kuning ini ya, merupakan salah satu dewa rezeki yang paling berkuasa di langit ya. Nah, sebenarnya esensi dari sadhana Jambala Kuning itu adalah bertujuan supaya ya kita bisa mendapatkan berkah ya, berkah secara spiritual dan juga secara material ya, karena kita melatih diri menjalani kehidupan, dua hal ini paling tidak harus Benar seimbang benar, ya. iya. Bagaimana untuk menyeimbangkannya ya, makanya itu adalah sadhana-sadhana dari dewa-dewa rezeki seperti Jambala Kuning ini Iya. ya. Jadi sebenarnya banyak sekali rahasia-rahasia ya. Ini ya, ini rahasia-rahasia nih susunya. Iya, rahasia-rahasia dari cara kita bersadana kepada beliau. Biasanya kan kita paling cuman taunya salah satu aja gitu. Iya. Oh apa ya, mungkin dari permata hartanya beliau gitu kan. Nah dari situ kita bisa visualisasikan bagaimana supaya permata beliau itu bisa memberkahi kita gitu ya. Nah biasanya dari visualisasi kita membuat permata itu berubah menjadi sinar ya kan. Sinar kemudian masuk ke dalam diri kita ya kan. Nah sinar biasanya kalau kesejahteraan, rezeki, pasti kita memvisualisasikannya tuh sinarnya warna kuning. Kuning ya susunya ya, jangan salah warna ya. Iya, jangan salah warna. Ya lalu ya, jadi itu ya kuning kemudian masuk ke dalam diri kita, terus menyebar seluruh tubuh sampai memancar keluar tubuh kita. Jadi kita visualisasi itu benar-benar harus spesifikasi dan juga kita buat supaya tidak terbatas juga kemampuan visualisasi kita. Kalau kita bisa nyebarin lebih ini lagi ya. Kayak kita visualisasi persembahan, kita visualisasi 1, 2 menjadi banyak, kemudian sampai menuju angkasa. Jadi kita melatih visualisasi kita supaya itu tidak terbatas seperti alam semesta gitu. Ya, jadi itu salah satunya. Kemudian tikus harta ataupun cerpelai itu ya kan. Bagaimana supaya tikus hartanya ini mau memuntahkan harta benda ya di dalam diri dia gitu loh. Nah itu biasanya, nah kadang-kadang dia
orang kan di rumah tuh suka banyak, aduh di rumah saya banyak tikus gitu ya. Ini seorang sadaka nih biasanya nih, sadaka ya kan. Di rumah saya banyak tikus nih, pusing lah gitu, banyak tikus gitu ya. Tapi biasanya kalau kita sebagai pembina diri ya kan, kita harus menghindari pembunuhan makhluk hidup kan. Apalagi tikus, kadang-kadang mereka suka mau apa namanya nangkep tikus dengan cara dilem dengan apa itu ya. Nah itu kan jangan gitu ya. Nah kalau misalkan ini mungkin kita pakai perangkap, kemudian masuk, terus kita bawa kemana, dilepas di mana gitu ya, dilepas gitu. Jadi kadang-kadang banyaknya tikus di rumah kita pun juga itu sebenarnya kalau kita udah sadaka itu juga bisa mendatangkan berkah rezeki juga loh. Karena kan bisa bermanifestasi dari cerpelai jambala kuning. Gitu. Seperti itu, Ma Guru. Wah, ini ya sesuai ya. Jadi bagi kalau kita mungkin kita melakukan sadhana tersebut, mungkin kita rutin dengan tulus hati, lalu ada fenomena seperti itu ya, maksudnya ada arti tersendiri loh, ya sesuai ya. Jangan gregetan mau ini ya dibunuh ya gitu ya. Dengan cara yang baik kita tangkap, kita keluarin gitu, seperti itu. Nah dari situ kan kita juga Jambala Kuning juga melihat kita, oh kita tidak melakukan satu pelanggaran sila gitu kan. Bener. Nah beliau pun juga semakin berkenan gitu untuk memberkahi kita gitu kan, karena kan kayak cerpelai, kemudian kayak tupai, kayak apa lagi ya, ya kayak tikus. Ini kan bisa dari apa namanya, dari pegangannya Jambala Kuning. Begitu, karena para jambala itu mereka tuh bawahan mereka tuh ada yaksa, ada raksasa gitu kan. Nah itu biasanya kalau misalkan kita mau membuat Jambala Kuning berkenan ataupun para jambala yang lainnya berkenan, ini kita harus memberikan persembahan kepada para yaksa dan para raksasa. Oh, dengan visualisasi. Baik dengan visualisasi maupun kita mempersembahkan makanan atau apa, ya kita katakan bahwa itu untuk para yaksa dan juga para raksasa dari apa namanya, anak buah dari para jambala. Oh seperti itu, Ma Guru. Lalu untuk kesukaan dari Jambala Kuning apakah ada spesifikasi nih, Ma Guru? Ya itu bisa tahu ya. Catat ya, sesuai ya, dicatat ya ini ya. Kesukaannya itu udah pasti yang apa ya? Lobak, wortel, ya kadang juga kasih coklat, ya kan. Kemudian juga ada yang bisa menambah energi dari para jambala itu, Jambala Kuning, ya kan. Semakin kita kasih persembahan itu, mereka semakin apa namanya, bergiat lagi untuk memberkahi kita, karena senang dengan persembahan itu, yaitu bawang bawangan. Ya, apa, Ma Guru? Bawang bawangan, bawang merah, bawang putih, bawang bombay, semua ya, yang masih mentah, masih utuh, yang masih utuh, bersiung begitu kan, ada kulitnya ya, betul. Wah itu ya, sesuai ya, dicatat ya, sesuai ya, jangan salah. Ini ya, salah satunya lagi tuh ini, apa? Harta. Nah ini nih, yang kesempatan yang ada nih ya, sesuai ya, yang mungkin di rumah tidak bisa nih ya, karena mangkoknya ini adanya di wihara ya, sesuai ya. Dan kalau kita suka berdana, biasanya para jambala tuh senang ya, suka dengan kita, berkenan dengan kita. Itu ya, ketulusan dalam berdana tersebut ya, sesuai ya. Jadi sekali lagi jangan lewatkan kesempatan untuk hadir. Nah, ini hadir ya di Wihara Skoti Prasna untuk mengikuti upacara api homa dari Jambala Kuning, yaitu dengan tema Cerpelai Harta Kekayaan dan Kesejahteraan Jambala Kuning. Nah, karena nanti di sana ada banyak hal yang ritual-ritual yang kita para umat tuh bisa ikuti ya. Lalu juga ada untuk para donatur utama juga ada ya, spesial yang tadi ada disediakan satu set persembahan ya yang bisa dipersembahkan langsung ke tungku homa. Itu isi dari persembahan itu seperti miniatur dari persembahan-persembahan yang sudah biasanya disiapkan ya. Gitu tuh, bagus sekali ya sesuai ya. Kapan lagi ada kesempatan seperti ini jangan disia-siakan. Apalagi untuk para umat semua juga ada dibuka kesempatan juga untuk memasukkan ya persembahan ya berupa uang. Nah, jadi kebajikan itulah nanti akan dimasukkan ke dalam mangkuk harta ini. Wah, ini spesial sekali ya, Ma Guru ya, iya, kesempatan spesial. Dan kita juga
patut berterima kasih dan bersyukur kepada Jambala Kuning telah memberikan kita kesempatan yang sangat baik ini ya. Beliau sangat berwelas asih memberikan kesempatan ini, itu semata-mata juga pasti bukan hanya untuk beliau tapi untuk para umat semua ya. Iya. Memberikan berkah itu ya, baik dari spiritual maupun secara duniawi. Jangan lewatkan hari Minggu tanggal 25 September 2022 pukul 1 siang ya. Hadir dan ikutilah upacara tersebut karena akan banyak mendapatkan manfaat untuk sesungguhnya semua. Saya rasa sekian untuk penjelasan Api Homa pada bulan ini. Om Sukawati Prasnahum. Om Sukawati Prasnahum. Amitofo.